Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpa Gustina, NPM A1J0220111, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Di sini saya akan membahas dengan dosen tentang tugas dan tanggung jawab Muhammad Kristiawan MPD. Di dalam bab 2 ini kita akan membahas materi, yaitu yang pertama ada konsep dasar kepala sekolah, yang kedua syarat-syarat menjadi kepala sekolah, yang ketiga ada ciri-ciri kepala sekolah yang efektif, yang keempat ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, yang kelima yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer, yang keenam peran kepala sekolah. Kita akan bahas materi yang pertama, yaitu konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat yang terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Jadi, kepala sekolah adalah seorang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas antara lain sebagai berikut. Yang ke-1 ada kepribadian yang kuat, yaitu pribadi yang mempercaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua ada memahami tujuan pendidikan dengan baik. Karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga ada memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang keempat ada memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis, menyusun jadwal pelajaran, memimpin, yaitu keterampilan teknis, menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat, melakukan supervisi, keterampilan hubungan kemanusiaan, yaitu memotivasi, mendorong guru dan staf untuk berprestasi, keterampilan konseptual, yaitu mengembangkan konsep pengembangan sekolah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengantisipasi masalah yang akan timbul dari sebuah kemungkinan. Selanjutnya kita akan membahas apa sih syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang ke-1 ada kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua ada pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setingginya 50 meter. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. Menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang keempat ada memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 bagi pegawai negeri sipil dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua ada kualifikasi khusus kepala sekolah madrasah. Pada umumnya syarat-syaratnya sama, yaitu berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat sebagai guru, memiliki sertifikat kepala yang dikeluarkan lembaga yang ditetapkan pemerintah, yang membedakannya hanya jenjang pendidikannya saja, seperti jika di TK, SMP, SMA, dan sebagainya. Next, kita akan membahas ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah efektif menurut Husnuridolo adalah sebagai berikut. Yang ke-1 ada memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua ada memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa yang kinerjanya staf. Yang ketiga ada tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik
jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada pengelolaan pengajaran, merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pembelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan sebagainya. Yang kedua ada pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan unsur-unsur yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang ketiga ada pengelolaan kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid. Keempat ada pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha, perencanaan dan pengadaan inventarisasi, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, rehabilitas, perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan. Yang kelima ada pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah, dan uang alat-alat. Selanjutnya ada pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Selanjutnya yang kedua ada tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbing, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua ada membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kegiatan murid. Yang ketiga ada menyeleksi dan memberi tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Dari berbagai materi yang sudah dibahas, sebenarnya apa sih fungsi kepala sekolah sebagai manajer? Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stroner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua dengan waktu dan sumber yang terbatas maupun menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga bertanggung jawab dan mau